warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari yang bertepatan pada bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan keberkahan serta limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi dari hal-hal yang menyesatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dwi Lamaresti, SEMSI sebagai Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Yang kami hormati Bapak Desrianza SMN sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang turut hadir dalam kegiatan rutin kita pada hari ini. Dan seterusnya kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk turut hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami selaku panitia pelaksana bisa dengan lancar mempersiapkan kegiatan rutin kita yang berhasil terlaksana hari ini dan kita semua bisa hadir dalam pertemuan hari ini. Salawat beriringkan salam, mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Mengawali acara, mari sama-sama kita lantunkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu opening speech oleh Ibu Dwi Lamaresti, SEMSI. Kepada Ibu Dwi Lamaresti, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Novira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi para peserta FGD series kita yang kelima yang sudah bergabung di ruang Zoom kita pagi ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Tema yang diangkat oleh panitia kita kali ini bukan hanya relevan, tetapi mendesak untuk kita diskusikan bersama, di mana kebijakan insentif PPH UMKM yang 0,5% berlaku sejak 2018 telah menjadi nafas bagi ribuan pelaku UMKM di Indonesia. Namun, dengan berakhirnya insentif ini, muncul pertanyaan besar di kalangan UMKM dan pegiat lainnya. Apa langkah selanjutnya? Nah, dengan berakhirnya kebijakan PPH bagi UMKM, banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Apa dampaknya terhadap keberlangsungan UMKM itu? Apakah ini akan mendorong pertumbuhan yang lebih besar atau justru sebaliknya? Nah, dalam FGD kali ini kita akan membahas berbagai aspek terkait kebijakan ini, termasuk tantangankah itu atau peluang yang akan dihadapi oleh si pelaku UMKM. Kita sangat beruntung dapat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang perpajakan dan tentunya pengembangan UMKM. Selamat pagi Bapak Desrianda, selaku penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Bukit Tinggi. Terima kasih kami ucapkan sudah berkenan menjadi narasumber kami. Nah, Bapak narasumber kita akan membagikan insight ataupun data terbaru kah itu atau serta solusi praktis yang bisa kita terapkan bersama. Karena di sini di mahasiswa akuntansi
Banyak juga yang sebagai pegiat UMKM, apakah itu saudaranya atau dia sendiri atau keluarganya. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan kami dari Prodi mengingatkan, jangan ragu untuk aktif bertanya dan berdiskusi. FGD ini dirancang sebagai ruang kolaborasi di mana setiap perspektif dan pertanyaan peserta semua sangat berharga. Akhir kata, mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk bertransformasi dengan cerdas dan siap menghadapi perubahan regulasi. Bersama kita pastikan bahwa akhirnya insentif PPH UMKM bukanlah akhir dari perjalanan bisnis, melainkan awal baru untuk tumbuh lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Novi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dwi Lamaresti atas opening speech yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Desrianza SMN, yang merupakan pendidik pajak dan menjadi dosen di kampus kita pada mata kuliah pengantar perpajakan dengan topik PPH UMKM berakhir, lantas bagaimana? Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ila, terima kasih Vira, terima kasih kawan-kawan yang semua hadir di ruang Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi di akhir pekan ini ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat ya, walaupun sudah mau akhir Ramadan gitu ya. Yang jelas kita bersyukur pada Allah SWT, kita diberikan kesempatan pada kesempatan pagi ini untuk sama-sama berkumpul. Tak lupa juga salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin saya punya pantun sedikit. Jadi kalau kami di penyuluh itu harus pandai pantun gitu ya. Kalau nggak pandai pantun nggak bisa jadi penyuluh kayaknya. Baik, pergi maraton ke Nagari Kapau. Meski bulan puasa tidak jadi alasan. Hadir di sini kita bukan berburu angpau, mencari ilmu dan juga meluaskan wawasan. Baik, Bu Ila dan rekan-rekan sekalian, topik kali ini menarik sekali sebenarnya. Saya dihubungi panitia beberapa pekan yang lalu. Kemudian saya berpikir apa sih topik terkini ya. Akhirnya ya saya coba rembukan sama panitia. Kayaknya materi UMKM ini menjadi materi yang menarik ya. Karena ini juga menjadi tahun pertama bagi UMKM. Kemudian tidak lagi menggunakan PPh 0,5% tadi. Menjadi nafas ya bagi UMKM dan juga memberikan kemudahan sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti kita akan lihat lebih jauh apa sih sebenarnya pengaruhnya, dampaknya dan sebagainya. Mungkin saya coba akan share materinya. Baik, sudah tampil ya? Sudah ya, baik. Oke, jadi materi kita kali ini ya terkait PPh UMKM berakhir, lantas kita harus gimana? Baik, jadi Bu Ila dan rekan-rekan sekalian, kalau kita kenal dengan sosok ini ya, salah satu sosok founding father-nya Amerika Serikat sebenarnya ya, ada satu ungkapan yang menurut saya agak lucu juga, tapi ada benarnya juga mungkin ya. Beliau adalah Benjamin Franklin yang hidup di rentang tahun 1709 sampai 1795. Ya, beliau mengatakan in this world nothing can be said to be certain. Jadi di dunia ini kata dia tidak ada sesuatu yang pasti except death and taxes. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang pasti kata beliau kecuali kematian dan pajak sendiri. Artinya bahwa sebenarnya
eh, pajak ini sesuatu yang pasti akan ditemui oleh siapapun itu, oleh setiap orang. Baik tadi UMKM, non UMKM, pegawai swasta, seluruh lah orang-orang yang memang menjadi warga negara dari sebuah negara, pastinya mereka nanti akan bertemu dengan namanya pajak ini, gitu ya. Jadi pajak ini akan menjadi sesuatu yang memang akan kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau anak-anak akuntansi ini hal yang sangat-sangat pasti bahkan mungkin akan ditemui. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas terkait UMKM, di sini saya mungkin akan sedikit membagikan eh, insight ataupun info terkait APBN kita di 2025. Jadi APBN 2025, penerimaan yang diharapkan masuk di tahun 2025 itu ada 3.005,1 triliun. Ya, jadi angka yang memang tidak kecil dan ini yang kemudian akan diupayakan oleh kami ya di saya dan kawan-kawan di Direktorat Jenderal Pajak dan juga mungkin dari Bea Cukai, kemudian lembaga-lembaga lainnya agar bagaimana kemudian APBN 2025 ini dapat terpenuhi. Angka ini kemudian terbagi ya menjadi 4 porsi lah kira-kira ya. Dari pajak itu sendiri di angka 2,2189,3 triliun. Kemudian PNBP penerimaan negara bukan pajak 513,6 triliun. Kemudian dari bea cukai ada 301,6 triliun. Kemudian hibah biasanya dari luar negeri ini sekitar 0,6 triliun yang kita harapkan di tahun 2025 ini akan kita terima. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian bahwa pajak ini memegang porsi yang sangat besar di dalam APBN 2025. Makanya upaya-upaya yang kita lakukan, edukasi yang kita lakukan, kemudian bagaimana mengharapkan agar wajib pajak kemudian sadar pajak, kemudian mungkin melaporkan omset secara betul, melaporkan perpajakan secara benar, sehingga kita dapat sama-sama bergotong royong dapat menunaikan target dari penerimaan ini, sehingga dengan terpenuhi target otomatis nanti di sisi neraca keuangan kita akan aman gitu ya. Kita tidak perlu menambah utang dan sebagainya yang seperti yang selama ini mungkin kita sering bicarakan ya, kita takutkan. Baik, kemudian saya juga akan ceritakan, mungkin di sini juga ada kawan-kawan yang seperti kata Bu Ila ada yang pelaku UMKM, di kelas saya juga ada tuh pelaku UMKM, jadi kalau kita sedang apa, melangsungkan kelas, kadang sambil jualan, tidak masalah saya pikir ya. Jadi di sini untuk kawan-kawan bahwa saya juga sering membagikan bahwa sebenarnya kemana sih 1 juta uang pajak kita sekiranya nih ada orang yang kemudian dia membayar uang pajak 1 juta kemudian dibagi-baginya seperti apa, porsinya seperti apa. Nah ini juga biasanya saya pernah sampaikan di kelas bahwa 1 juta uang pajak itu akan dibagi seperti ini. Memang porsi terbesarnya akan ditransfer ke daerah. Artinya daerah ini ada banyak daerah yang ternyata belum mandiri secara PAD-nya, penerimaan bersih daerahnya gitu ya. Seperti di Bukit Tinggi sendiri itu penerimaan dari PAD-nya ini tidak terlalu besar juga. Sehingga masih mengharapkan memang bagaimana nasional ya pemerintah bisa mentransfer ke Bukit Tinggi sendiri. Porsi yang paling besar memang dari uang pajak itu adalah di transfer ke daerah sekitar 26,6%. Ya, jadi dari 1 juta itu ada 266.000 yang kemudian dialokasikan untuk daerah. Kemudian dialokasikan ke pelayanan umum, ekonomi, pertahanan, termasuk juga mungkin kalau kawan-kawan di Muhammad Nasir mungkin saya kurang tahu dari pemerintah apakah kemudian dialokasikan juga untuk bantuan pendidikan. Gitu kan. Bantuan pendidikan sendiri sekitar 7,6% dari 1 juta tadi. Artinya dari 1.076.000-nya itu yang kemudian dialokasikan ke pendidikan. Inilah kira-kira gambaran generalnya secara umumnya bagaimana kemudian uang itu dibagi-bagi uh, kepada pos-pos yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Baik, oke itu sedikit ya pengantar lah. Jadi biar kita terbuka seperti apa sih keadaan APBN kita, kemudian kemana sih alokasi pajak yang kemudian kita bayarkan. Nah sekarang mungkin kita akan cerita lebih lanjut kenapa kemudian UMKM. Kenapa UMKM ini menjadi sorotan yang sangat penting gitu ya bagi pemerintah sehingga sampai pemerintah mengeluarkan PPh terkait UMKM.
Kemudian beberapa insentif terkait UMKM juga di 2021 kemarinnya sempat ketika setelah COVID itu pemerintah mengeluarkan insentif nih, jadi wajib pajak UMKM waktu itu hanya cukup melaporkan berapa sih PPh yang terutang di masa pajak tersebut, kemudian nanti akan ada PPh DTP namanya, pajak penghasilan yang kemudian ditanggung pemerintah. Itu di 2021 dari Januari sampai Desember, itu wajib pajak yang memang dia melaporkan ke kantor pajak, Pak, kami punya omset sekian, PPh terutang sekian, dilakukan secara elektronik pelaporannya. Kemudian kalau memang ada PPh yang kemudian terhutang, kemudian ditanggung sama pemerintah. Pemerintah nih yang bayar. Nah, jadi ini yang mau coba kita ini, kenapa sih UMKM gitu ya? Oke, jadi Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ya, di tahun 2024 beliau pernah mengatakan bahwa Indonesia itu, kata dia, memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Jadi ya, dari 100% kegiatan bisnis, itu 99% itu dikuasai oleh UMKM, 64 juta UMKM. Luar biasa. Dan mereka bahkan menyerap 97% lapangan kerja. Ya. Artinya, eh, pelaku usaha ini ya, UMKM walaupun dia rumahan gitu ya, ternyata 97% lapangan kerja itu mereka yang serap. Dan menyumbang 60% dari penerimaan domestik bruto kita, PDB. Artinya UMKM ini di negara kita ini memegang peranan penting. Apalagi ketika COVID kemarin, ya, ketika negara-negara lain mungkin banyak yang kolaps dan sebagainya, bahkan ada mungkin yang sempat apa namanya itu bangkrut dan sebagainya, tapi di Indonesia bisa bertahan. Kenapa? Salah satunya karena memang UMKM ini, ya. Walaupun mereka kecil, tapi mereka ini menggeliat gitu ya di dalam perekonomian. Oke, ini kurang lebih kontribusi UMKM bagi Indonesia, bahwa kemudian UMKM ini menciptakan lapangan pekerjaan baru. 97% dari lapangan pekerjaan ini diserap oleh UMKM tadi ya. Kemudian menciptakan iklim usaha yang baik ya. Jadi terbukti ketika COVID mereka bisa tetap bertahan walaupun dengan segala mungkin keribetan, kesusahan yang ada itu ya. Kemudian penyangga ekonomi utama dalam masa resesi kemarin ketika COVID, ketika PDB mengalami penurunan. Kemudian tentunya berkontribusi kepada negara melalui pajak, melalui PPh UMKM yang kemarin mungkin sempat mereka bayarkan. Ya. Lanjut, saya coba akan uh, buka lagi historinya gitu. Kan sih kemudian PPh UMKM tadi. Kemudian Bu Ila tadi sudah sempat menyinggung sedikit. Jadi secara historis sebenarnya pemerintah kita di 12 Juni 2013 ya. Jadi di masa Pak Presiden SBY waktu itu merilis peraturan pemerintah ini cikal bakalnya waktu itu. Kami kalau kita di pajak mengenalnya dengan PP 46. Sampai sekarang pun kawan-kawan masih kadang menyebutnya PP 46. PP 46 tahun 2013. Ini salah satu bentuk dukungan kepada UMKM di Indonesia tadi ya, yang kemudian dikeluarkan sama pemerintah. Di sini terdapat simplifikasi perhitungan PPh. Jadi UMKM itu dimudahkan cara menghitungnya dari peredaran bruto. Artinya berapa omset yang didapat dalam satu tahun pajak yang kemudian memang secara penyetoran ini disetor setiap bulan, nanti misalnya Januari dapat berapa, Februari dapat berapa, Maret dan seterusnya. Kemudian tinggal dikali tarif 1% tanpa mereka harus membuat pencatatan pembukuan yang belibet gitu ya. Mereka cukup mencatat berapa sih omset, berapa sih peredaran usahanya, kemudian itulah yang dikalikan tarif 1%. Nah ini awalnya di tahun 2013. Jadi PPh UMKM ini sendiri sebenarnya sudah mulai diberlakukan sejak Juni 2013 waktu itu ya. Di Juli aturan keluar di Juni, kemudian perhitungan UMKM ini sejak Juli 2013. Jadi tengah tahun gitu ya. Dengan perhitungan yang lebih gampang, dengan tarif yang lebih rendah 1%. Tapi kemudian di 2018, di 8 Juni 2018, pemerintah RI, ya, waktu itu presidennya sudah Pak Jokowi, merilis peraturan baru nomor 23. Ini nomor aturan ini kalau kita lihat juga agak 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 keren nih, dari 46 ke 23. Ya. Artinya itu seperti semacam kode dari 46 ke 23 itu berarti ada potongan setengah gitu ya. 23 kali 2 kan 46. Nah, ini juga sebagai kode bahwa PP 46 ini dipotong jadi setengah persen di 2018. Dari 1% menjadi setengah persen.
Tetap bersifat final, artinya tidak akan diperhitungkan lagi ke depan di dalam, kalau dalam SPT itu artinya sudah selesai itu bersifat final. Hanya saja di sini ada beberapa poin penting perubahan, ya, selain masalah tarif yang memang turun menjadi 0,5%, ini bersifat opsional. Artinya bersifat opsional, wajib pajak bisa memilih. Dulu itu ketika wajib pajak mendaftar NPWP, nanti mereka akan ditanya, akan menggunakan PPh yang normal, gitu ya, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, ataukah PPh 0,5%. Jadi ada pilihan. Jadi kalau di 2013 itu tidak ada sifatnya opsional, semuanya dapat gitu ya. Di sini opsional. Jadi wajib pajak bisa menimbang-nimbang nih, kira-kira dengan pasal 17 lebih untung ataukah dengan, bukan lebih untung sih, maksudnya lebih 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 terjangkau secara PPh, apakah dengan PPh 0,5% justru yang malah lebih terjangkau gitu ya. Jadi sini sifatnya opsional, itu di 2018. Dan ada batas waktu memang. Jadi batasan waktu ini mulanya di 2018 tadi. Jadi nanti kita akan lihat bahwa untuk wajib pajak orang pribadi itu hanya 7 tahun, kemudian ada perusahaan PT itu di 3 tahun, kemudian CV, yayasan, firma dan sebagainya itu di 4 tahun. Jadi ada batas waktu. Nah ini yang berubah di 2018. Kalau di 2013 masalah tarifnya menjadi 1%, cuma kalau di 2018 secara tarif memang sudah turun menjadi 0,5%, tapi kemudian ada beberapa perubahan. Ini bersifat opsional, artinya wajib pajak bisa memilih. Dan kemudian ada batas waktu. Ada batas waktu yang tadi saya sampaikan, orang pribadi 7 tahun, kemudian perusahaan PT ini di 3 tahun, CT, yayasan, firma, dan sebagainya itu di 4 tahun. Kemudian tidak berhenti di situ. Di 2022, di 20 Desember 2022, kembali dirilis PP nomor 55 tahun 2022. Tarifnya tetap 0,5%, tapi kemudian ya khusus WPOP, ya. Jadi tarifnya 0,5% tetap berlaku untuk orang pribadi dan badan, tapi kemudian khusus WPOP tidak dikenai, ya. Eh, yang peredaran sampai 500 juta ini tidak kena. Artinya kalau di 2013, 2018 itu kan semuanya kena. Artinya berapapun dia dapat. Misalnya dia dapat dalam 1 tahun 120 juta. Anggap saja dia dapat dalam sebulan 10 juta. Setahun 120 juta. Artinya dengan nilai segitu dia tetap akan kena. Nah, tapi di 2022 ada batasan 500 juta. Artinya kalau dia memang dalam 1 tahun tadi punya peredaran usaha atau omset hanya 120 juta, maka dia tidak akan dikenakan PPh. Kenapa? Karena ada batasan tadi bahwa 0,5% ini untuk mereka yang melampaui angka 500 juta. Contoh misalnya Vira gitu ya. Vira di sini dia punya usaha, kemudian Januari 100 juta, Februari 100 juta, anggap saja 100 juta setiap bulan. Maka akan kena PPh ketika masuk bulan ke-6 baru. Karena untuk 5 bulan pertama, 100 juta kali 5 kan baru 500 juta. Artinya sampai Mei, dia tidak akan dikenakan PPh. Tapi ketika masuk bulan ke-6, baru dikenakan PPh. Dan itu pun dasarnya bukan dari seluruhan. Artinya tadi kalau dihitung sudah 6 bulan 600 juta. Bukan dari 600 jutanya. Ketika melampaui. Artinya ketika dia sudah lampau dari 500 juta, ketika misalnya di Juni tadi dapat 100 juta, maka angka pengembalinya dari 100 juta tersebut. Ya, artinya tidak dihitung secara kumulatif. Gitu. Artinya bahwa ini ada sesuatu yang menarik. Banyak sekali kemudian UMKM yang juga yang jadi terbantu. Kenapa? Karena ada insentif bahwa untuk omset yang di bawah 500 juta itu mereka hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Tidak lagi ada setoran yang mereka harus setorkan, hanya melaporkan saja. Yang menyetorkan hanya mereka yang melampaui angka 500 juta tadi dalam 1 tahun pelajaran. Itu kira-kira kawan-kawan secara histori. Jadi aturan ini sendiri sudah ada sejak 2013 zaman Pak SBY, kemudian ada perubahan di 2018, ada tambahan opsional dan berbatas waktu, dan kemudian terakhir di 2022 memang ada sesuatu yang menarik lagi bahwa ini dikenakan hanya untuk mereka yang punya omset di atas 500 juta. Baik. Nah, dari histori tadi ataupun cerita yang kita awali tadi di awal-awal tadi, yang menjadi isu kemudian apa? Yang menjadi isu kemudian adalah bahwa pengenaan PPh ini, yang bersifat final ini, ada batas waktu tadi. 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Mungkin di 2024 ataupun 2023 dan sebelumnya, itu mungkin belum menjadi isu yang terlalu serius.
Mungkin nanti kita berpikir, wah nanti pastinya nanti mungkin akan diperpanjang pemerintah dan sebagainya ya. Walaupun di awal-awal tahun kemarin sempat beberapa tekanan gitu ya dari pelaku ekonomi kah, dari IPIK, dari mana-mana terkait ini. Tapi memang sampai saat ini belum ada aturan tersebut yang memperpanjang masalah PPh UMKM. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada batasan 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Artinya kalau mereka memang terdaftar sudah sejak sekitar 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, di tahun 2024 ini adalah tahun terakhir mereka. Kecuali bagi wajib pajak baru ya, artinya wajib pajak yang memang mungkin baru terdaftar di 2024, mereka boleh memilih. Artinya batasan mereka akan maju setelah mereka terdaftar misalnya pada 2024 plus 7 tahun lagi gitu ya. Artinya ini untuk wajib pajak yang memang sudah lama terdaftar, otomatis ini sudah berakhir. 2024 ini menjadi tahun terakhir bagi mereka. Tapi bagi yang baru-baru mungkin ya mereka masih punya 7 tahun ke depan gitu ya. Kemudian 4 tahun pajak bagi WP badan yang berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes bersama. Kemudian perseroan perorangan yang sekarang juga marak ya, didirikan cukup oleh satu orang. Kemudian 3 tahun bagi wajib pajak badan yang berbentuk PT, perseroan terbatas. Gitu. Kalau kawan-kawan aktif di media sosial, mungkin di berita-berita gitu ya, pernah dengar bahwa memang kebijakan PPh final 0,5% ini sangat dinanti-nanti mungkin oleh UMKM ya. Di Kontan mungkin masih menunggu PT terbit, katanya seperti itu ya. Kemudian di media Indonesia masih menanti kepastian hukum kurang lebih sama. Artinya bahwa secara regulasi PPh final UMKM ini memang belum belum ada gitu ya. Kita juga kurang update gitu ya. Apakah kemudian ini memang sedang dirancang atau seperti apa? Tapi memang info terakhir ada aturan akan turun dalam waktu dekat ini terkait PPh UMKM ini gitu ya. Jadi seperti apa? Sementara wajib pajak kan apalagi sudah bulan Maret nih. Artinya mereka kan sudah harus melaporkan SPT di Maret dan kedepannya harus sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan terakhir. Ya, walaupun wajib pajak beberapa kali ada yang malah sudah menyetor gitu 0,5%. Ternyata sering kita sampaikan bahwa sebenarnya PPh final UMKM ini sudah berakhir dan memang belum ada aturan lebih lanjut terkait apakah kemudian ini diperpanjang atau seperti apa. Jadi ketika memang belum ada aturan yang memperpanjang itu maka kita akan balik lagi ke aturan awal seperti apa. Jadi, oke. Jadi sebenarnya ya, kalau aturan awal itu seperti apa? Secara umum dulu memang di Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 yang sekarang sebenarnya sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di sini ada satu hal yang sebenarnya sudah ada sejak lama bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, kemudian pengacara dan sebagainya, dan wajib pajak badan Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi sebenarnya inilah aturan awalnya. Tanpa pun PPh final UMKM sebenarnya setiap orang, baik dia orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas maupun badan di Indonesia ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi secara umum dari sinilah dasarnya kemudian bagaimana penghasilan itu diperhitungkan PPh-nya, pajak penghasilannya dari pembukuan. Jadi aturan awalnya pasal satunya kalau kita dulu sering apa namanya ospek gitu ya. Pasal satunya adalah bahwa wajib pajak orang pribadi atau yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ataupun wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Sehingga sebenarnya dari pembukuan inilah nanti akan dilihat berapa laba bersihnya, apakah kemudian untung atau rugi. Nah, dari sinilah sebenarnya dasar penghitungan untuk PPh-nya nanti. Dan ini memang sudah diatur secara detail sekali di Undang-Undang KUP. Nah, ini mungkin kawan-kawan akuntansi saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi bahwa pembukuan ini apa gitu ya. Intinya bahwa di dalam pembukuan itu terdapat data informasi minimal berupa harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan HPP-nya dan penyerahan barang atau jasa. Ya. Jadi nanti ketika mereka membuat pembukuan, nanti ketika melaporkan SPT, surat pemberitahuan di dalam perpajakan itu nanti mereka akan memproduksi neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak tersebut. Jadi yang dasar untuk menghitungnya nanti dari neraca dan laporan laba rugi yang disajikan dalam pembukuan mereka. Oke, tapi kemudian apakah kemudian orang pribadi
melakukan pembukuan? Mungkin saya rasa jarang, walaupun sebenarnya di akhir-akhir sekarang saya kebetulan juga salah satu pelaku usaha istri saya. Jadi memang sekarang pun banyak aplikasi-aplikasi pembukuan yang bisa digunakan. Ya, artinya sebenarnya sekarang lebih maju dari dulu. Walaupun mungkin kalau kita lihat di kedai-kedai di Aur gitu ya, mereka mungkin masih melakukan pencatatan lewat buku kas saja gitu ya, seperti ilustrasi yang saya gambarkan di backgroundnya ini. Ya, mencatat saja gitu dari buku kas gitu ya. Artinya mereka tidak secara jelas, secara detail menghasilkan laporan pembukuan seperti standar yang kita biasa lihat gitu di dalam akuntansi gitu ya. Makanya pemerintah kemudian ya itu dijelaskan di pasal berapa itu pasal 14 Undang-Undang PPH, wajib pajak orang pribadi yang kemudian melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kemudian mereka diperbolehkan melakukan pencatatan. Nah, dari pencatatan ini kemudian mereka akan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan, kami menyebutnya itu NPPN, norma penghitungan penghasilan itu. Nanti kawan-kawan akan kita kenalkan lebih lanjut terkait NPPN ini. Cuma ada syarat bahwa WPOP ini mereka punya omset dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar. Artinya sebenarnya ketika mereka melampaui 4,8 miliar dalam setahun, mereka sudah dianggap sebagai pengusaha besar. Nah, jadi di dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor saya lupa itu ada batasan terkait omset itu. Pengusaha besar itu adalah mereka yang memiliki omset di atas 4,8. Sementara yang di bawah 4,8 masih dianggap sebagai pengusaha kecil, sehingga mereka masih dibolehkan melakukan pencatatan, gitu ya. Apa yang mereka catat? Yang mereka catat sebenarnya hanya peredaran atau penerimaan bruto. Artinya misalnya kalau di Aur itu misalnya yang pedagang-pedagang kain, Januari mereka punya omset berapa, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember itu. Jadi hanya mencatat bahwa mereka punya omset sekian gitu ya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang ya. Termasuk nanti penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Misalnya mereka ternyata punya aset berupa ruko yang kemudian disewakan dan sebagainya. Jadi proses pencatatan lebih sederhana ketimbang pembukuan, ya. Artinya mereka cuma mengumpulkan data omset ataupun peredaran bruto mereka, gitu ya. Nah, kita akan coba kenalkan terkait NPPN ini. Mungkin bagi sebagian kawan-kawan ini hal baru. NPPN ini sebenarnya sudah lama, artinya sebelum PPH UMKM ini berlaku, NPPN ini sudah ada, gitu ya. NPPN ini apa? NPPN ini adalah norma penghitungan penghasilan itu. Jadi, yang pertama itu bahwa wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tadi, yang punya peredaran bruto tadi tidak sampai dengan 4,8 miliar setahunnya, itu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Ya, sehingga pemerintah agar wajib pajak juga mudah ini ya, yang wajib pajak pengusaha kecil ini, ya mereka pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak ini menerbitkan norma penghitungan. Norma penghitungan ini, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, ini pedoman untuk menentukan berapa kemudian penghasilan itu. Kalau dalam pembukuan kan kita harus menghitung berapa omset, berapa HPP, kemudian berapa biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian baru dapat nanti laba bersih ataukah kemudian rugi gitu ya. Tapi di sini pemerintah menyederhanakan, artinya mereka cukup mendapatkan angka omset, kemudian nanti pemerintah memberikan semacam persentase, ya, persentase atas penghasilan netonya berapa. Ini yang sebenarnya disebut dengan norma penghitungan tadi. Nah, kemudian penggunaan norma penghitungan ini sebenarnya pada dasarnya itu dilakukan memang karena memang tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik atau pembukuan yang lengkap. Jadi seperti wajib pajak kecil tadi mereka mungkin tidak melakukan pembukuan yang standar gitu ya. Sehingga pemerintah menyediakan media norma penghitungan atau NPPN ini. Kemudian pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak tadi ternyata diselenggarakan tidak benar. Makanya pemerintah kemudian menyediakan NPPN ini sarananya. Ya. Kemudian NPPN ini rekan-rekan sekalian memang disusun sedemikian rupa sebenarnya sudah berdasarkan hasil penelitian, kemudian dengan data-data yang terkumpul dan tentunya dengan memperhatikan kewajaran, gitu ya. Kemudian NPPN ini sebenarnya diharapkan bisa membantu wajib pajak yang memang mereka masih kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Walaupun kalau saya bilang bahwa sebenarnya di zaman sekarang ini melakukan pembukuan itu sesuatu yang ringan. Aplikasi di Android, mungkin di iPhone itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mencatat setiap pengeluaran maupun pemasukan kita. Bahkan untuk pribadi saya sendiri memakai aplikasi itu ya untuk mencatat
uang keluar uang masuk secara pribadi sebenarnya. Karena pembukuan itu bukan sesuatu hal yang asing lagi sebenarnya kan, apalagi kita diberikan kemudahan akses terhadap teknologi seperti sekarang ini. Oke, ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dan NPPN ini memang hanya digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Artinya hanya untuk pengusaha kecil. Untuk pengusaha besar yang sudah punya omset di atas 4,8, mereka wajib itu harus melakukan pembukuan. Kemudian ini sifatnya juga kalau pajak menggunakan NPPN, mereka harus memberitahukan, ya. Jadi harus memberitahukan dalam jangka waktu 3 bulan. Artinya kalau mereka akhir tahun pajaknya di Desember, berarti di Januari, Februari, Maret mereka harus memberitahukan. Nah, walaupun mereka kemudian berhak memilih NPPN ini, tapi mereka tidak memberitahukan, maka mereka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi mereka harus memberitahukan kalau menggunakan NPPN. Tidak otomatis ya, artinya mereka harus memberitahukan. Kalau sekarang ini sudah dikortek pemberitahuannya, kemudian nanti ya setelah mereka memberitahukan baru mereka bisa menggunakan masalah NPPN ini. Nah ini kita coba akan review juga secara angka mungkin ya, pembukuan versus pencatatan. Saya mungkin akan gambarkan ilustrasi yang mungkin ideal sekali ya. Nanti biar kawan-kawan bisa lihat. Pembukuan versus pencatatan. Mana sih yang lebih baik sebenarnya ya? Apakah kita kemudian memilih pembukuan atau pencatatan? Ya. Ini semua sebenarnya di masing-masing wajib pajak nanti, di masing-masing rekan-rekan sekalian. Apakah kemudian akan memilih pembukuan atau pencatatan? Ya. Saya akan coba sampling dengan data seperti ini. Karena di Bukit Tinggi ini banyak memang pedagangnya pedagang pakaian, seperti di awal yang saya sampaikan tadi. 46412 ini adalah KLU kalau di kami, kode lapangan usaha namanya ya, yang menyatakan bahwa dia adalah jenisnya perdagangan besar pakaian. Jadi kalau di dalam perpajakan, kalau kawan-kawan nanti sudah punya akun pajak, itu akan ada kode KLU selain NPWP kawan-kawan, nama kemudian namanya kode KLU. Kode KLU ini kode lapangan usaha. Kalau pegawai swasta nanti ada Z6000, Z2000 atau berapa gitu ya. Ada pegawai swasta, ada PNS dan sebagainya. Nah, ini kalau untuk perdagangan besar pakaian kodenya 46412, kode KLU namanya. Kita akan coba kasih sampel ataupun ilustrasi bahwa Bapak ini, ya Bapak A lah saya bilang gitu, Bapak Budi lah gitu ya, punya omset dalam 1 tahun batasan 4,8 miliar, pengusaha kecil tadi gitu ya. Tapi Pak Budi ini sudah melakukan pembukuan. Nah, ini saya bikin sederhana mungkin. Jadi dari 1,5 tadi, ternyata HPP, harga modal dia, belanja barang, termasuk mungkin ongkos angkut pakaiannya, mungkin dari pakai truknya, pakai ekspedisi dan sebagainya, itu di angka 1. Artinya, secara sederhananya, Bapak Budi ini punya laba kotor dari usahanya tadi 500 juta. Kemudian biaya usaha, biaya gaji karyawan, biaya listrik, kemudian biaya sewa kedai mungkin ya, itu di 250 juta. Artinya di sini posisinya bahwa Pak Budi itu mempunyai laba bersih 250 juta dalam 1 tahun pajaknya. Nah, ini kita coba pembukuan, jelaskan dengan adil saya bilang bahwa dia punya laba bersih 250 juta. Coba kita akan sanding kalau Pak Budi melakukan pencatatan seperti apa. Pak Budi karena memang dia tidak familiar dengan pembukuan, kemudian hanya melakukan pencatatan bahwa dia punya omset 1,5 juta gitu ya, 1,5 juta, 1,5 miliar dalam 1 tahun gitu ya. Karena memang tidak ada catatan berapa modalnya, kemudian berapa biaya-biaya terkait usahanya, biaya listrik, biaya sewa kedai, biaya gaji karyawan dan sebagainya. Pak Budi memilih NPPN. Kalau kita lihat, NPPN ini ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 tahun 2015. Untuk perdagangan besar pakaian dengan kode KLU 46412, maka pemerintah menetapkan angka NPPN-nya itu 20%. Artinya, ketika Pak Budi tadi punya omset 1,5, maka dasar untuk menghitung penghasilan netonya adalah 20% dari 1,5. Artinya dari 3 inilah. Ya. Jadi ada beda sekitar 50 juta. Ya. Ini tentunya kalau pembukuan sangat tergantung ya, berapa modal, berapa kemudian dia usaha. Jadi ini di angka-angka ilustrasi saja kalau yang di pembukuannya. Jadi tidak mesti 250 juta. Ini angka
angka-angka ilustrasi. Sangat tergantung berapa modalnya, berapa biaya usahanya, dan sebagainya gitu ya. Sementara kalau di NPPN sudah jelas sekali. Jadi berapa omset, kemudian kali 20%. Kalau dengan keadaan seperti ini, maka otomatis bisa jadi ya, secara perpajakan itu sebenarnya harusnya lebih ringan ketika Pak Budi melakukan pembukuan. Kalau kondisinya memang seperti ini gitu ya. Oke. Jadi dilihat sebelumnya tadi bahwa kemudian angka penghasilan bersih ini, saya mungkin ada yang terlewat sedikit, baru kemudian dikurangkan PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi nanti kalau dalam perpajakan ada namanya penghasilan tidak kena pajak, sesuai tanggungan. Paling tinggi itu di angka 72 juta untuk 3 orang, tanggungan 3 orang yang sudah menikah. Artinya Pak Budi punya istri dan 3 orang anak gitu ya, atau lebih, maka ini angka 300 juta ataupun 250 juta akan dikurangi lagi 72 juta sebagai angka pengurang penghasilan tidak kena pajak, kemudian baru dikalikan tarif pasal 17 di Undang-Undang PPh gitu ya. Oke, kemudian bagaimana angsuran PPh pasal 25 setelah tidak menggunakan PPh final UMKM? Selama ini pelaku UMKM ini dia akan menyetorkan PPh-nya setiap bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember. Ketika melampaui 500 juta, mereka akan ada setoran setiap bulan. Nah, apakah kemudian setoran setiap bulan ini berhenti atau seperti apa? Ya, karena setelah pindah ke NPPN, ini ada dikenal namanya angsuran juga. Kalau tadi itu PPh UMKM-nya dibayar setiap bulan, di sini juga ada PPh pasal 25 yang harusnya dibayar setiap bulan. Lantas bagaimana cara mengangsurnya? Dan angsuran ini pun juga diharapkan agar wajib pajak nanti ketika memperhitungkan tadi misalnya pajaknya anggap saja 300 juta tadi, anggap dapat angkanya berapa gitu. Kira-kira misalnya berapa, misalnya 25 juta misalnya ya. Eh, karena wajib pajak sudah ngangsur setiap bulannya sehingga nanti di akhir tahun mereka tidak perlu membayar 25 juta tadi. Cukup membayar selisihnya saja karena sudah mengangsur setiap bulan. Tapi apakah kemudian ketika beralih dari PPh UMKM ke tidak UMKM ataupun PPh normal, apakah angsuran PPh pasal 25 ini sudah ada atau seperti apa? Nah, di sini. Jadi angsuran PPh pasal 25 setelah wajib pajak tidak menggunakan PPh final yang 0,5% tadi untuk tahun pertama dianggap dia sebagai wajib pajak baru. Perlakuannya sebagaimana wajib pajak baru ya, sebagai pendatang baru lah ceritanya ya. Besaran angsuran seperti apa? Besaran angsurannya kalau kita baca di sini di aturannya itu ada juga di pasal 14 sehingga saya di Undang-Undang PPh itu bahwa angsuran PPh pasal 25-nya menjadi nihil. Artinya sebenarnya di tahun pertama di 2025 ini para pelaku UMKM nanti yang memang beralih dari PPh final UMKM ke PPh normal ini mereka tidak akan ada angsuran bulanan. Nanti hanya akan diperhitungkan di tahunan. Tapi kalau saya biasanya secara pribadi, secara personal, bukan secara organisasi, menyarankan wajib pajak yang memang mereka kemudian punya omset gitu ya, yang kira-kira bakal ada bayangan bahwa sebenarnya di tahun 2025 yang akan dilaporkan di 2026 akan ada PPh yang berutang, biasanya saya tetap sarankan mereka mengangsur gitu ya, artinya biar di tahunan nanti mereka tidak terlalu berat gitu ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya eh, berakhirnya PPh final UMKM ini tidak menjadi eh, jalan akhir, pintu terakhir bagi wajib pajak untuk apa namanya mendapatkan pengenaan PPh yang lebih adil. Wajib pajak yang memang ada, harusnya mereka terbiasa mulai melakukan penyelenggaraan pembukuan, dan kalau saya rasa dengan terselenggaranya pembukuan yang baik gitu ya, mungkin mereka mencatat di aplikasi yang ada dan sebagainya, mereka dapat dikenakan PPh secara lebih adil juga gitu ya. Kecuali wajib pajak memang merasa, oh saya tidak perlu melakukan pembukuan deh, memilih pencatatan, bisa saja. Jadi perlakuan PPh-nya nanti akan menggunakan metode pencatatan atau NPPN. Biasanya kalau metode NPPN ini biasanya digunakan oleh eh, pelaksana pekerjaan bebas, banyak dokter gitu ya yang sering mereka memilih menggunakan NPPN sebagai dasar penghitungan pajaknya. Mungkin sekian saja Bu Ila, Vira yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin setelah ini saya kembalikan ke moderator, eh, mungkin bisa diperluas cerita kita ini dalam bentuk tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Saya tutup dulu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas menyampaikan materi yang sangat mengedukasi kita semua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Kak Ayu Rima Yudita sebagai penanggap pro untuk menyampaikan tanggapannya mengenai materi kita pada hari ini. Mana kakaknya Vira? Maaf Bu, mungkin kakaknya lagi. Lanjut yang yang kontra. Selanjutnya akan mari kita lanjut saja untuk penanggap kontra kepada Kak Riri. Saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, kepada moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Supiani. Saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Desrianto tadi. Berikut ada beberapa poin. Yang pertama, beban pembukuan yang berlebihan. Salah satu keuntungan utama dari PPH Final UMKM adalah kemudahan dalam pembukuan. Dengan tarif tetap berdasarkan omset, UMKM tidak perlu melakukan pembukuan yang rumit. Namun dengan dihapusnya PPH UMKM ini, UMKM diharuskan menyelenggarakan pembukuan penuh dengan sesuai dengan norma. Bagi usaha kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pencatatan yang tepat, mereka akan memilih untuk menyewa akuntan yang dapat meningkatkan daya operasional usaha tersebut. Untuk poin kedua, potensi meningkatkan penghindaran pajak. Penghapusan PPH UMKM juga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak. Beberapa UMKM mungkin akan memilih untuk tidak melaporkan seluruh omset mereka. Selanjutnya, rendahnya kesadaran dalam perpajakan. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses perpajakan bagi UMKM, kenyataannya banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami peraturan perpajakan. Ini menciptakan risiko bagi mereka karena kurangnya pengetahuan yang bisa berujung pada kesalahan dalam pelaporan. Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang mendukung UMKM merupakan langkah positif, namun tantangan yang ada tetap memerlukan perhatian untuk memastikannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Riri atas tanggapan kontranya mengenai materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada hadirin semua, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Izin bertanya, moderator. Ya, Lutfi, silahkan. Saya ingin bertanya kepada Pak Desrianza Abidin. Dengan meningkatnya beban pajak, apakah harga produk UMKM akan terdorong naik? Dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat? Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi atau seperti apa, Vira? Langsung ditanggapi juga boleh, Pak, karena belum ada yang mau bertanya lagi, Pak. Baik, izin ya, Bu Ila dan kawan-kawan. Saya coba ulang balik ya, silakan mungkin kalau memang ada yang keliru dari yang dari yang saya catatkan bahwa pertanyaan itu terkait apakah kemudian harga barang UMKM akan menjadi naik seperti itu ya. Iya, Pak. Kemudian ini apakah akan membuat daya beli masyarakat turun atau seperti apa tadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli Ya, masyarakat, Pak? Apakah akan naik atau turun gitu? dampak terhadap daya beli masyarakat gitu ya. Iya, Pak. Baik, eh, yang pertama, apakah kemudian harga barang akan menjadi naik? Saya rasa ini tidak akan ada korelasi secara langsung ya. Artinya sebenarnya saya melihat sebenarnya selama nih mereka mempunyai pembukuan yang rapi gitu ya, seharusnya ini tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah nanti kalau memang kemudian mereka menggunakan NPPN gitu ya. NPPN tadi kan norma penghitungan pajak, penghitungan penghasilan itu tadi. Artinya mereka tidak ada pencatatan biaya dan sebagainya. Eh, Korelasi secara langsung saya rasa tidak ada. Bahkan menurut saya ketika mereka melakukan pembukuan secara detail, secara lebih rapi, harusnya secara pajak mereka juga akan dikenakan secara adil. Asumsinya seperti ini. PP 23 ataupun PP 46 ataupun PP 55 sebenarnya bukan berarti tidak ada celah. Saya lihat ya, ini pandangan saya pribadi. Bukan tidak ada celah, tapi ada juga sisi yang menurut saya kelamnya. Sisi kelamnya seperti apa? Kalau kawan-kawan tadi perhatikan di awal, PP 46, PP 23, PP 55 terakhir, memang secara secara tarif nampak lebih ringan. 1%, setengah persen betul ya. Tapi kemudian, apakah lebih adil? Bisa adil, bisa tidak. Tidaknya seperti apa? Misalnya Lutfi ini. Lutfi punya omset 1,5 M. Ini tahun pertama Lutfi berusaha. Gitu ya. Ternyata di tahun pertama ternyata omset peredaran bruto yang Lutfi dapatkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Dan itu biasa dalam usaha. Artinya tahun pertama itu biasa kadang rugi dulu. Ya, benar ya. Dari 1,5 M, ternyata pembiayaan, belanja, HPP dan sebagainya ternyata anggap saja 2 M. Apakah secara PP 23 kemudian ini difasilitasi untuk tidak menyetor pajaknya? Tidak kan? Artinya bahwa PP 23, PP 46 atau PP 55 mereka tidak memandang berapa biayamu. Mereka memandang berapa omsetmu gitu ya. Mereka tidak peduli kamu laba atau rugi tidak peduli. Tapi yang diinginkan omset. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi secara langsung ya dengan perlakuan ini. Ketika mereka sudah melakukan pembukuan, ya, apalagi kawan-kawan akuntansi ini harusnya sudah familiar ya, melakukan pembukuan dengan lebih rapi, harusnya mereka akan mendapatkan pengenaan PPh yang lebih adil. Artinya, posisinya kalau memang seperti keadaan Lutfi tadi kemudian dilakukan dalam pembukuan, dibukukan dengan baik bahwa memang ternyata untuk tahun pertama rugi 500 juta. Dari omset 1,5 M, ternyata biaya HPP dan sebagainya itu 2 M. Ketika rugi maka tidak ada PPh-nya. Artinya dengan menggunakan pembukuan tidak ada PPh-nya. Artinya sebenarnya eh,
secara secara langsung tidak ada hubungannya. Harga tidak akan menjadi naik. Kenapa? Justru harga bisa menjadi naik ketika PP 0,5% tadi. Kenapa? Karena mereka dasarnya omset. Mereka tidak akan ada biaya untuk menuntut pajaknya tadi. Tapi ketika mereka melakukan pembukuan, maka mereka atas kerugian mereka ini bisa mereka didukung lah artinya. Ketika rugi tidak harus bayar pajak gitu ya. Kemudian apakah dampak terhadap daya beli masyarakat ini akan naik atau turun? Itu saya rasa sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada korelasi secara langsung. Artinya bahwa dengan pencatatan pembukuan yang baik sebenarnya ya artinya secara beban pajak seharusnya lebih lebih ringan. Ya. Artinya saya pernah membandingkan kemarin saya coba menarik dari kasus real. Jadi ke konter waktu itu datang salah satu pengusaha pakaian lah di Bukit Tinggi. Saya tanya, Bapak selama ini PPh final UMKM-nya berapa? Dan setelah dihitung, dia punya omset sekitar 3,9 waktu itu, kemarin itu. Kemudian setoran pajaknya sekitar 14 juta. Ya. Setoran pajaknya 14 juta dalam 1 tahun. Kemudian saya coba bikinkan secara pembukaan sederhana. Saya tanya saja, Bapak dari 3,9 M berapa HPP-nya, berapa biaya-biaya, dapatlah angka waktu itu. Kemudian saya kalikan ke PPh pasal 17. PPh pasal 17 itu kan bertingkat ya, seperti kita pernah pelajari kalau kawan-kawan di pengantar perpajakan di 5%, 15%, 25, 30 dan 25, 30 dan 35. Artinya tarifnya sebenarnya lebih tinggi secara tarif 5%. Tapi kemudian yang diperhitungkan dari penghasilan bersihnya. Dan setelah kita hitung ternyata Bapak itu hanya berkewajiban kalau dia menggunakan kemudian pembukuan di angka 8 juta. Artinya secara biaya nilai pajaknya, ini saya dengar ini kasus itu artinya kasus lain bisa jadi berbeda. Jadi sebenarnya secara nilai juga pajak yang dia bayar itu menjadi turun malah. Kenapa? Karena wajib pajak kemudian mempunyai pembukuan yang baik. Hanya saja mungkin kalau pencatatan ya yang mungkin agak akhirnya mungkin berimbang saja dengan PPh yang 0,5%. Jadi mungkin seperti itu ya Lutfia, semoga bisa dipahami, memuaskan atau mungkin ada tanggapan silakan. Oh, berarti kalau tergantung daya beli masyarakat itu kembali lagi kepada masalah pribadi atau beban produksinya ya, Pak? Ya, betul sekali Lutfi. Jadi kalau yang ini malah, yang seperti saya itu yang saya bilang tadi, bahwa secara perpajakan bisa jadi malah lebih turun dia. Jadi secara biaya gitu ya, biayanya si penjualnya gitu ya, harusnya malah jadi keuntungan sini, menambah uang untuk operasional gitu ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Lutfi. Terima kasih kepada Lutfi atas pertanyaan yang telah diberikannya, dan terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat, Pak, dari Kak Nesia Indah. Kak Nesia bertanya, apakah ada sanksi bagi UMKM yang tidak melakukan pencatatan dengan benar? Dan bagaimana jika ada perbedaan antara pencatatan UMKM dengan yang diperiksa oleh otoritas pajak? Oke, baik UMKM. Oke Nesya, sanksi bagi UMKM yang tidak melakukan pencatatan dengan benar. Jadi saya coba ulang lagi pembukuan dan pencatatan. Artinya kalau mereka pembukuan ya, nanti melakukan seperti yang standar itu ya, artinya ada HPP-nya, biaya dan sebagainya. Nah, kalau pencatatan, pencatatan itu nanti terkait penggunaan NPTN. Kami mengenalnya itu ketika melakukan pembukuan, ya dasarnya dari laba bersihnya ataupun ruginya. Kemudian kalau dari pencatatan, yaitu menggunakan NPTN tadi yang pakai persentase gitu ya. Bagaimana, apa ada sanksi bagi UMKM yang melakukan pencatatan tidak benar gitu ya? Dan bagaimana jika ada perbedaan antara pencatatan UMKM dengan otoritas pajak? Rekan-rekan sekalian memang baik orang pribadi, badan, dan wajib pajak secara umum, saat ini memang kita memang sudah ada keterbukaan data. Saya ketika menjadi AR salah satunya, eh, pernah mendapat data-data yang memang menjadi pemicu. Maksud saya pemicu itu adalah pemicu eh,
penghitungan ulang lagi terhadap pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Ini saya coba sampling kasus. Salah satunya data perbankan. Data perbankan misalnya yang pernah turun ke saya itu ada nilainya lebih dari 1 M. Ya. Jadi ada salah satu wajib pajak punya data tabungan di atas 1 M di salah satu tahun. Kemudian kita klarifikasi ke wajib pajak, artinya bahwa atas data ini kemudian tidak terlapor di SPT. Upaya yang pertama yang dilakukan, bukan sanksi yang pertama kita kedepankan ketika memang ada perbedaan data. Contohnya seperti itu tadi. Ketika wajib pajak ternyata di SPT-nya tidak tercantum nih bahwa dia punya aset gitu, anggap saja lah aset berupa tabungan kah, berupa kendaraan kah, atau apa yang nilainya misalnya 1 M tadi. Kemudian data yang kita dapat kita klarifikasi dulu awalnya. Kalau kawan-kawan nanti lihat di lapangan, upaya awal yang dilakukan oleh kantor pajak adalah upaya persuasif. Biasanya dikenal dengan namanya SP2 SP2D. SP2 ya, surat permintaan klarifikasi namanya ya. Jadi ada surat untuk wajib pajak nanti ada dari AR namanya ya, yang menyampaikan bahwa ternyata datanya Kak Nesya menurut kantor pajak berdasarkan sumber data dari tempat lain, entahkah itu dari lembaga leasing mungkin, entah dari dealer mobil misalnya ya, dari perbankan dan sebagainya, yang menyatakan bahwa Kak Nesya ini punya aset sekian, ternyata di SPT-nya sekian. Ini tentunya pengaruh juga kepada pembukuan pencatatan secara neraca keuangannya, gitu ya. Nah, ketika ada perbedaan yang dikedepankan adalah himbauan ataupun klarifikasi. Artinya, upaya pertama bukan sanksi yang kita kedepankan, tapi klarifikasi. Kemudian misalnya Kak Nesya memenuhi klarifikasi tersebut, datang ke kantor pajak, ternyata setelah diperhitungkan memang Kak Nesya hanya lupa mencantumkan. Secara perhitungan ternyata setelah dihitung-hitung memang tidak ada potensi pajak yang kemudian harus disetor. Ya. Maka udah datanya akan kurus sampai di sana saja. Tidak akan ada sanksi dan sebagainya. Hanya saja kalau memang kemudian data tadi yang berbeda, memang Kak Nesya tidak melaporkan sebagai penghasilannya misalnya. Ternyata dari penghasilan 500 hanya dilaporkan misalnya 300 misalnya ya. Artinya yang 200 tadi berdasarkan data yang didapat oleh otoritas pajak ternyata memang lupa, dan memang Kak Nesya mengakui bahwa iya Pak, untuk yang 200 ini ternyata memang lupa dicatatkan, lupa dibukukan dan sebagainya. Maka atas itu akan ditagihkan. Artinya pajak yang mungkin timbul dengan masuknya angka 200 tadi, bukan 200-nya tapi kemudian timbul PPh-nya gitu ya. Anggap saja ada 200, setelah masuk 200 nambah pajak 10 juta misalnya ya. Angka 10 juta itulah yang kemudian akan ditagihkan, dan tentunya akan ada sanksi keterlambatan. Sanksi keterlambatan baik itu mungkin 82A gitu ya di Undang-Undang KUP ya. Itu sekitar 1%-an itu kurang lebih kali jumlah bulan berapa gitu. Artinya itu yang ditagihkan. Jadi upaya awal yang akan dilakukan oleh kantor pajak ataupun otoritas pajak seperti yang disampaikan Kak Nesya ini adalah proses klarifikasi. Lakukan penghitungan bersama-sama ya dengan AR dengan Kak Nesyanya sendiri misalnya. Oh, ternyata setelah dilakukan perhitungan bersama-sama tidak ada masalah di dalam nilai pajak yang dibayar, hanya saja memang lupa dicatatkan saja. Tidak masalah. Artinya potensi kelupaan, kealfaan dan sebagainya bisa terjadi. Upaya yang pertama yang akan dilakukan kantor pajak adalah klarifikasi ataupun konfirmasi kepada wajib pajak, gitu ya. Tidak sekonyong-konyong ditagihkan gitu ya. Kak Nesya lupa mencantumkan langsung keluar tagihan pajak, tidak seperti itu. Gitu ya. Semoga dipahami. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Asri Aldi. Persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak Desrianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ketemu lagi kita. Ini pendatang luar nampaknya bukan dari Natsir ya. Kebetulan kemarin kita lihat dari status Pak Desrianda dengan topiknya terkait PPh UMKM. Kebetulan kita sebenarnya di samping pelaku pemerintah juga melakukan usaha UMKM. Namun dalam hal penjalanan itu dilakukan oleh saudara kita. Jadi setelah dengar dari informasi dari
narasumber tadi, eh, ada di historis tadi itu ada batas penghasilan sebesar 20 Desember 2022 dikembalikan dari peraturan 55 ya tahun 2022 dengan pengaturan bahwa tarif 0,5% khusus wajib orang pribadi tidak dikenakan atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun. Artinya ini ada pembatasan dalam 500 juta dalam 1 tahun. Nah, kalau seandainya dalam setengah tahun atau 6 bulan atau 5 bulan itu penghasilan atau omsetnya sudah sampai dengan 500 juta. Setelah ini batas 500 juta ini belum dikenakan PPh 0,5%. Kemudian seandainya dalam bulan berikutnya penghasilannya meningkat itu sampai dengan 600 atau 700. Kemudian di bulan berikutnya seandainya omsetnya ini menurun lagi. Nah, yang jadi pertanyaan apakah perlakuannya ini sama dengan kalau ketika omsetnya menurun, apakah diberlakukan 0,5% dari batas 500 juta ke atas itu, atau bagaimana? Itu yang satu. Yang kemudian seandainya saya selaku UMKM dalam proses transaksi pembelian dan penjualan dengan pihak ketiga, artinya melibatkan instansi pemerintah. Kalau seandainya pertama, ini ada dua opsi sebenarnya yang jadi saya ragu. Kalau seandainya dia tidak melibatkan dengan antara UMKM dengan UMKM, itu kan pada dasarnya kita tidak melihat pembeliannya punya PPN dan PPh. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin sebagian UMKM ada yang menerapkan mungkin dalam hal transaksi itu menerapkan PPN dan PPh. Nah, ketika tidak menerapkan seperti ini, bagaimana perlakuan PPh-nya di pencatatan saya sebagai penjual? Itu satu. Kemudian ketika melibatkan dengan instansi pemerintah, kalau saya lihat dengan di aturan nomor 55 2022 ini tarifnya 0,5. Nah, ketika transaksinya berlaku dengan instansi pemerintah, itu ada perlakuan khusus dengan pihak ketiga yang mana kalau belanjanya lebih dari 2 juta itu kan dikenakan PPN, kemudian PPh pasal 22 1,5%. Nah, dari segi pembukuannya saya ini akan uh, bukan berbeda sih, tapi akan menjadi kelebihan bayar kalau 0,5. Kalau dihitung dengan 0,5. Sementara di instansi pemerintah itu 1,5%. Apakah ini menjadi lebih bayar atau bagaimana nih Pak Desrianda? Mungkin itu teman-teman semua atau ibu moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon penjelasan dari Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Aldi ini salah satu kolega kita, salah satu pejabat di BKAD Pasaman Barat. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam kesempatan Pak Aci kami panggilnya. Kawan-kawan kalau ke Pasbar, ke kantor wali kota itu akan di BPKAD itu ada Pak Aci namanya. Jadi Pak Aci, sudah saya tangkap pertanyaannya. Yang pertama terkait masalah batasan 500 juta. Jadi rekan-rekan sekalian, batasan 500 juta misalnya anggap saja dia pengusaha baru, pengusaha yang kemudian ber-NPWP dan baru terdaftar gitu ya. Baru terdaftar di 2024 anggap saja seperti itu. Dan dia memang memilih PPh UMKM untuk 7 tahun ke depan. Ya. Dan mungkin saya jelaskan nanti kawan-kawan ketika mendaftar NPWP, PPh UMKM ini merupakan fasilitas. Artinya hanya bisa dipilih di awal. Ketika kawan-kawan sudah memilih penghasilan PPh-nya dihitung berdasarkan PPh normal, maka tidak bisa balik lagi ke PPh UMKM. Jadi PPh UMKM ini memang harus dipilih di awal ketika mendaftar dan dia berupa fasilitas, bukan hal yang kemudian bisa dipilih berulang, hanya bisa dipilih satu kali, gitu ya. Kemudian yang pertanyaan dari Pak Aci tadi yang pertama adalah ketika memang anggap saja di
berapa bulan itu sudah sampai dengan 500 juta sampai 1,5 tahun gitu ya, dapat 500 juta ya. Di bulan Juli kemudian dapatlah meningkat omset gitu ya. Kemudian di bulan Juli ternyata turun omsetnya gitu ya. Jadi tidak ada aturan yang mengatur bahwa ketika turun omset, naik omset ini tidak bayar PPh, tidak. Tapi hanya ada batasan 500. Artinya misalnya contohnya di bulan Mei tadi sudah mencapai 500 juta. Kemudian di bulan Juni anggap saja biasanya terima 100 juta, kemudian di bulan Juni terima 50 juta. Walaupun lebih rendah secara omset diterima di Juli daripada bulan-bulan sebelumnya, tapi karena dia memang sudah melampaui 500 juta, maka di Juli dia tetap harus bayar pajak. Bahkan walaupun dia dapat cuma 1.000 gitu ya. Bahkan 1 juta, 10 juta. Kenapa? Karena di 5 bulan pertama tadi sudah selesai 500 jutanya. Ya. Fasilitasnya tadi udah habis. Jadi ketika melampaui, anggap saja 501 juta, nah atas 1 jutanya tadi kena pajak. Gitu ya. Kemudian naik lagi di Agustus, dapatlah 2 juta. 2 jutanya kena pajak. Turun lagi misalnya di September, hanya dapat 500 ribu. Kena pajak. Kenapa? Karena sudah melampaui 500 juta. Jadi yang diatur hanya masalah batasan 500 juta. Tidak ada aturan ketika 500 juta sudah terlampaui, kemudian omsetnya turun naik, tidak ada batasan. Artinya hanya batasan bahwa kalau sudah lewat 500 juta, udah mulai tuh menghitung PPh setengah persennya. Mungkin seperti itu ya Pak Aci untuk yang pertanyaan pertama. Artinya hanya ada masalah batasan 500 juta. Ketika sudah melampaui, berapapun omset diterima setelah itu, maka mulai harus dihitung PPh setengah persennya dari nilai lebihnya tadi, bukan dari 500 jutanya tadi. Gitu ya. Kemudian yang ke berikutnya, terkait transaksi dengan instansi pemerintah. Terkait dengan instansi pemerintah, ini sering terjadi. Dan memang saya sering menghadapi itu. Kemarin terakhir ada satu perusahaan di Bukit Tinggi juga, dia masih dalam apa namanya perhitungan PPh-nya menggunakan PPh UMKM. Jadi PPh UMKM ini tidak hanya untuk orang pribadi, cuma perusahaan. Tapi kurang lebih dari kasus ini akan kita lihat seperti apa perlakuannya. Hari-hari memang perusahaan ini bertransaksi dengan instansi pemerintah, dengan kantor kecamatan dalam penyediaan barang. Kemudian secara PPh memang kemudian dipotong PPh 1,5%, PPh pasal 22. Jadi secara potongan lebih gede ya, 3 kali lebih besar. Kewajibannya itu hanya 0,5%. Artinya misalnya dalam satu transaksi dia harusnya cuma setor 100 ribu, ketika bertransaksi sama pemerintah PPh-nya dipotong 3 kali lebih besar, 300 ribu. Ya, biasanya harusnya dia cuma setor 0,5%, dia setor ataupun dipotong oleh instansi pemerintah itu menjadi 300 ribu. Otomatis 200 ribunya lebih. Ya. Cara yang pertama sebenarnya ya, di dalam administrasi perpajakan itu dikenal namanya surat keterangan SKED PP 23. Kami kenalnya seperti itu. Kalau sekarang SKED surat keterangan PP 55. Jadi setiap wajib pajak yang memang dia masih dalam kategori PPh UMKM tadi, mereka bisa mendapatkan surat keterangan PPh UMKM secara elektronik bisa dilakukan. Dan kemudian ketika bertransaksi sama instansi pemerintah, mereka tinggal memberikan surat keterangan ini. Dan di aplikasi yang ada akan membaca surat keterangan ini sebagai semacam pengurang. Jadi ketika entry di aplikasi, dari harusnya terhutang 300 ribu, ya, nanti akan terhitung secara aplikasi hanya 100 ribu. Jadi instansi pemerintah tidak akan memotong 1,5%, tapi berdasarkan surat keterangan tadi hanya akan memotong 0,5%-nya. Jadi akan balance, artinya tidak perlu dia nyetor lagi, ataupun tidak ada potensi kelebihan bayar. Tapi yang terjadi di kasus saya kemarin, perusahaan tersebut ternyata dia nyetor 0,5% setiap bulan atas omsetnya yang dia laksanakan sama instansi pemerintah tadi. Sementara dia sudah dipotong nih 1,5%. Artinya ada 2% yang sudah disetor. Disetor sendiri 0,5%, disetor melalui pemotongan instansi pemerintah itu 1,5%. Nah, atas hal ini ya, karena dia juga sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyetor 0,5%, maka secara mekanisme perpajakan, selama dia memiliki bukti pemotongan dari instansi pemerintah, yang 1,5% tadi akan kita balikkan, gitu ya. Dan itu memang terjadi di sini gitu ya, di Bukit Tinggi salah satunya. Kemarin ada perusahaan itu, dia memang setiap bulan tuh setor 0,5%, dan dia ternyata memiliki bukti pemotongan oleh instansi pemerintah. Ya.
Artinya bukti pemotongan itu kemudian secara SPT namanya dikreditkan. Ketika dikreditkan, ini menjadi lebih bayar. Ya, kita punya kewajiban misalnya tadi 100.000, ternyata sudah dipotong 200.000, gitu ya. Artinya potensi kita harus dibalikkan ada itu lebih. Jadi dalam SPT pun ada potensi lebih bayar. Nah, atas lebih bayar itu akan bisa dikembalikan. Jadi pelaku UMKM pun tidak akan dirugikan dengan ini. Artinya ketika ada lebih bayar, lebih potong yang dilakukan oleh lawan transaksinya, itu akan dikembalikan. Itu terkait PPh. Dan terkait PPN, ya, terkait PPN sebenarnya ini bukan menjadi beban bagi pelaku usaha. Ya. PPN yang terkait dia misalnya transaksi sama instansi pemerintah. Kalau rekan-rekan nanti bertransaksi sama instansi pemerintah, biasanya memang dilakukan dua pemotongan PPh. Kalau PPh itu memang atas penghasilan kita. Siapa yang menerima penghasilan dia yang dipotong. Cara gampang memahaminya pajak penghasilan, artinya pajak untuk orang yang menerima penghasilan. Siapa yang menerima penghasilan kita? Artinya yang terdampak atas pemotongan PPh itu orang yang menerima penghasilan. Tapi kalau PPN sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah bagi pelaku usaha. Kenapa? Saya sering menyebutnya bahwa PPN itu adalah pajak konsumen. Oke, saya coba di kelas juga sering saya kasih analogi seperti ini. Lutfi misalnya, ternyata dia beli motor gitu ya. Roda dua, mereknya NMAX misalnya gitu ya. Belanja NMAX harganya mungkin sekitar 25 atau 30 juta. Dealer mungkin akan menagihkan 30 juta plus PPN. Anggap saja jadinya 35 juta misalnya gitu ya. Anggap saja 35 juta gitu. Angka 35 juta, ada tambahan PPN anggap saja 5 jutanya tadi. Angka 5 juta tadi kira-kira akan menjadi beban, akan dibebankan ke Lutfi atau akan dibebankan ke dealer. Saya rasa itu akan dibebankan ke Lutfi karena rata-rata seperti itu. Begitu juga kalau kawan-kawan belanja di supermarket yang besar yang mereka sudah PKP seperti di Transmart, kita belanja barang anggap saja 1 juta. Itu biasanya di strum akan ada tambahan PPN 11% atau 12% sekarang ini. Gitu ya. Artinya tambahan PPN itu akan ditagihkan kepada konsumen. Bukan beban bagi Transmart, bukan beban bagi dealer motor tadi. Ya. Jadi beban bagi konsumen. Dalam hal ini, ketika bertransaksi sama instansi pemerintah, posisi konsumen ada di mana? Posisi konsumen ada di instansi pemerintah. Si UMKM tadi sebagai penjual. Similar sama di Kecamatan Semarang tadi. Jadi PPN sebenarnya bukan beban bagi si UMKM, kecuali UMKM tadi belanja. Jadi dia selaku pembeli belanja bahan-bahan kebutuhan pokoknya di Transmart misalnya untuk usaha dia, maka otomatis PPN ini akan menjadi HPP di dia, ya, jadi HPP. Jadi HPP artinya harga barangnya 10, misalnya 1 juta plus PPN jadi 11 juta misalnya gitu ya. Nah, 11 juta ini akan menjadi HPP di pengusaha. Tapi kalau selama dia adalah penjual, bukan pihak konsumennya, harusnya PPN ini bukan menjadi beban bagi si pelaku usaha tadi. Mungkin itu Pak Cia, semoga dipahami. Silakan kalau mungkin ada yang kurang pas, silakan ditanggapi. Baik, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Izin moderator, sedikit lagi menanggapi terkait yang itu. Kalau seandainya posisi itu berarti sudah jelas ya. Sekarang di posisi saya sebagai UMKM, itu kan ada pelaporan tahunan. Di laporan tahunnya nanti yang terkait dengan instansi pemerintah, ini apakah memang di pelaporan tahunan masuknya atau memang di laporan masa, Pak Teh? Nah, mungkin terkait penjelasan sedikit lagi. Terima kasih. Untuk pelaporannya saja, Pak. Oke. Baik, kalau instansi pemerintah pastinya, kalau posisi di orang pribadinya, pelaku UMKM ini akan terdeklar atas transaksi-transaksi tadi di SPT tahunan. Artinya potongan yang dilakukan oleh instansi pemerintah A, B, dan C gitu ya. Untuk orang pribadinya terdeklar di SPT pribadinya. Sementara kalau untuk instansi pemerintahnya itu akan terdeklar dalam SPT masanya, SPT bulanannya. Jadi rekan-rekan memang kita mengenal SPT masa, SPT bulanan lah ceritanya sama SPT tahunan. Kalau untuk instansi pemerintah, mereka tidak ada kewajiban SPT tahunan. Yang ada hanya SPT masa. Jadi atas pemotongan-pemotongan tadi dilaporkan di dalam SPT bulanan mereka, instansi pemerintah. SPT tahunan tidak ada untuk instansi pemerintah. Mungkin seperti itu, Pak Haji. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama.
Terima kasih kepada Bapak Asri Aldi atas pertanyaannya dan kepada Bapak Desrianza atas jawaban yang telah disampaikan terkait pertanyaan dari Bapak Asri Aldi tadi. Baiklah, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Kalau begitu, terkait penanggap pro tadi, sepertinya Kak Ayu sudah masuk ke dalam Zoom. Izin Pak, Bu, untuk mengulang penanggap pro lagi, Bu. Pak. Kepada Kak Ayu, dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan pro-nya terkait materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Vira. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu, Ayu izin off cam karena lagi di luar ada urusan. Jadi Ayu ingin menyampaikan mengenai tanggapan pro-nya terhadap kertas UMKM dan perpajakan ini dapat menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang diarahkan untuk sektor UMKM serta kontribusinya terhadap ekonomi. Jadi untuk uh, poin pro-nya yaitu yang pertama, tingkat penggunaan yang tinggi. Dengan tingkat penggunaan UMKM yang tinggi, sekitar 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Sektor ini merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Dukungan pemerintah melalui kebijakan pajak tersebut em, merupakan sesuatu yang bersahabat yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Yang kedua, kontribusi terhadap PDB. Kontribusi UMKM dalam menyumbang 60% terhadap PDB Indonesia menunjukkan peran vital mereka dalam perekonomian. Dengan memfasilitasi UMKM melalui tarif pajak yang lebih rendah, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja. Dengan menyerap 97% lapangan kerja, UMKM terbukti menjadi solusi kunci untuk mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya, simplifikasi pajak untuk UMKM. Peraturan pemerintah mengenai tarif pajak yang lebih rendah dan penyederhanaan proses perpajakan seperti pengenalan tarif 0,5% dan kebijakan opsional. Selanjutnya, untuk mendukung kemandirian ekonomi. UMKM berfungsi sebagai penyangga ekonomi utama, terutama dalam masa-masa krisis. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan menciptakan inovasi yang dapat menggerakkan roda ekonomi nasional. Selanjutnya, peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Dengan memberikan dorongan kepada UMKM untuk berkembang, negara dapat melihat peningkatan pendapatan pajak dalam jangka panjang melalui pertumbuhan usaha yang lebih besar dan lebih banyak yang terdaftar sebagai pembayar pajak. Ini akan menciptakan siklus positif di mana UMKM yang sukses dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Jadi untuk keseluruhannya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan perpajakan yang berpihak pada UMKM adalah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, membantu pemulihan ekonomi dan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Sekian pendapat pro dari Ayu. Ayu kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ayu atas tanggapannya. Kepada Bapak Desrianza, kami persilahkan untuk menanggapi tanggapan pro dan kontra dari Kak Ayu dan Kak Riri tadi. Silahkan, Pak. Baik, pastinya ya pemerintah sangat mendukung upaya UMKM untuk berkembang gitu ya melalui eh, yang nantinya akan mendukung UMKM. Pastinya dengan masukan dari berbagai pihak bisa jadi eh, akan ada kebijakan baru lagi terkait insentif perpajakan terkait UMKM ini. Nanti mungkin kita perlu menunggu saja. Tapi intinya saat ini pun ketika eh, tarif PPh UMKM sudah berakhir, eh, rekan-rekan UMKM tetap bisa
Saya rasa ini upaya untuk naik kelas gitu ya. Kalau sebelumnya kita mungkin tidak melakukan pencatatan, pembukuan dengan baik, saatnya kita bisa melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik, sehingga kita pun bisa melihat seberapa berkembang sih usaha kita, seberapa banyak biaya yang mungkin kita keluarkan, kita bisa menganalisa. Karena kalau tanpa itu, saya rasa usaha kita akan tegak di situ saja. Artinya dengan kita melakukan pembukuan, oh ternyata ada potensi biaya yang terlampau besar di bagian ini, ada bisa kita tingkatkan di bagian ini dan sebagainya. Jadi saya rasa berubahnya aturan harusnya tidak menjadi eh, apa jalan buntu bagi UMKM, tapi ini justru jadi jalan bagi UMKM untuk naik kelas ke kelas yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Mungkin itu tanggapan saya dan pastinya kita mengharapkan pemerintah terus mendukung ya UMKM melalui regulasi-regulasi yang memang nanti akan memberi dampak baik bagi perkembangan UMKM yang memang tadi seperti disampaikan oleh penanggap perlu tadi bahwa itu salah satu pilar ekonomi di negara kita sendiri. Demikian ya, Kira. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Baiklah semuanya, tibalah kita di akhir sesi kegiatan. Saya akan membacakan kesimpulan yang bisa saya ambil dari penyampaian materi dari Pak Desrianza tadi. UMKM memberikan kontribusi besar bagi Indonesia seperti menciptakan lapangan kerja baru, baik kontribusi melalui pajak dan banyak lainnya. Mengenai pajak penghasilan yang sebelumnya diatur dalam pasal 23 tahun 2018, yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa PPh final yang dikenakan pada UMKM sebesar 0,5%, yang mana aturan ini bersifat opsional, yaitu wajib pajak bisa memilih dan memiliki batas waktu. Selanjutnya pada pasal 55 mengenai pengaturan tarif PPh yang dikenakan 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset lebih dari 500 juta dalam 1 tahun pajak. Untuk batas waktu terdiri dari 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak badan, dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan. Dan semua itu berlaku bagi wajib pajak yang melapor dari tahun 2018 ke bawah dan berarti sudah berakhir di tahun 2024 lalu. Jadi untuk tahun 2025, UMKM tersebut harus melakukan pembukuan untuk menjadi dasar perhitungan tarif pajak pada periode tahun pajak dan melakukan pencatatan menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Setelah PPh final periodenya sudah berakhir, UMKM dikenakan angsuran PPh atau tahun pertama didasarkan pada pasal 25 yang mana berisi wajib pajak diperlakukan sebagaimana wajib pajak baru dan besaran angsuran bagi wajib pajak yang beralih dari PPh final ke PPh normal tidak dikenakan angsuran untuk tahun pertama atau nihil. Baiklah, dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka kegiatan kita juga akan berakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang telah berpartisipasi sampai akhir pada FGD Season 2 Series 5 kita hari ini. Dan kepada narasumber kita, Bapak Desrianza SMN, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah Bapak sampaikan. Sebelum kegiatan ini saya tutup, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Bagi hadirin yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam ya. Jangan lupa aba-abanya, Ra. Satu, dua, tiga.
Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sebelumnya, saya persilakan untuk mengisi link kehadiran yang telah kami letakkan di kolom chat. Dan sekian dari saya selaku moderator dari FGD Season 2 Series 5. Dan kami sebagai panitia izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desrianda. Ya, sama-sama Bu Ila, rekan-rekan. Terima kasih. Pak, Amin ya. setelah tamat puasa Pak.